Have mercy on us. Have mercy on us. Lamb of God. Lamb of God. Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bertemu kembali dalam channel Spiritualitas Kristiani. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang salah satu karunia Roh Kudus yang sangat penting dalam kehidupan umat beriman, yaitu karunia kesalehan atau the gift of piety, di mana berelasi dengan Allah sebagai Bapa yang penuh kasih. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita melihat apa itu karunia kesalehan. Karunia ini bukan sekedar tindakan kita untuk berdoa atau rajin ke gereja setiap hari Minggu. Lebih baik juga ada misa harian. Tetapi bukan hanya itu. Juga bukan hanya sekedar kita menjadi orang yang saleh dalam arti tampak baik dari luar. Karunia kesalehan membuat kita mencintai Allah. Bukan karena takut dihukum, tetapi karena kita mengenal Allah sebagai Bapa yang penuh kasih, penuh belas kasih. Kita tidak lagi berdoa sebagai hamba yang takut akan tuannya, tetapi kita sebagai anak yang dikasihi dan mempercayai Allah sebagai Bapa. Dan ada satu kata yang menarik dari Santa Elizabeth yang dapat menjelaskan karunia kesalehan ini. Bapa adalah cinta, dan Ia menciptakan kita untuk menjadi pujian bagi kemuliaan kasih-Nya. Karunia kesalehan menanamkan rasa hormat penuh kasih kepada Allah yang adalah Bapa. Karunia ini juga menanamkan dalam hati kita rasa hormat dan cinta yang mendalam terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan hal-hal yang suci, misalnya gereja, kitab suci, para kudus, dan sebagainya. Santo Thomas menjelaskan bahwa karunia ini, karunia kesalehan, menjadikan kehendak kita cenderung dengan sukacita kepada Allah dan kepada hal-hal ilahi. Misalnya seorang anak yang bangun pagi dan berdoa bukan karena disuruh atau dipaksa, tetapi karena ia rindu berbicara dengan Bapanya di surga. Dia mohon perlindungan, mohon berkat dari Allah Bapa dan menunjukkan sapaan selamat pagi kepada Bapa ketika baru bangun.
Seorang pemuda yang memasang salib di kamar barunya, bukan karena tradisi Katolik bahwa ruangan diberikan salib, tetapi dia lakukan karena kasihnya pada Yesus yang wafat demi dirinya. Nah, ini adalah karunia kesalehan. Karunia yang membuat iman menjadi hidup. Inilah karunia kesalehan. Karunia kesalehan membuat hidup rohani kita tidak kaku atau kering. Ibadat atau liturgi bukan lagi kewajiban yang berat, melainkan suatu aktivitas yang dijalankan dengan sukacita. Bahkan dalam penderitaan pun kita tetap bersukacita dan mampu berkata, Bapa mencintaiku dan aku percaya Dia tahu yang terbaik. Di sini dia melihat bahwa penderitaan justru membawanya lebih dekat dengan Allah. Nah, ini adalah karunia kesalehan yang tetap bertahan dalam penderitaan dan tetap percaya akan kasih Bapa. Dan juga berhubungan misalnya dengan karunia nasihat, dia dapat dikuatkan dengan ayat kitab suci bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Contohnya seorang ibu yang tetap setia ke gereja meskipun sedang berduka cita karena ia tahu Tuhan memeluknya, Tuhan dekat padanya, terutama lewat sakramen Ekaristi dan juga firman Tuhan yang selalu memberikan penghiburan dan kekuatan. Seorang karyawan yang bekerja dengan jujur dan penuh tanggung jawab, bukan hanya demi mendapatkan gaji, dapat bonus, atau bahkan uang lembur yang banyak, tetapi karena ia ingin menyenangkan Bapa di surga dengan bertanggung jawab, yaitu bekerja. Nah, inilah karunia kesalehan bila menjiwai seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Buah dari karunia ini, kesalehan yang nyata. Orang yang memiliki karunia kesalehan ini akan taat pada perintah Allah bukan karena takut dihukum, bukan karena takut eh, masuk neraka, tetapi karena dia mencintai Allah. Jadi taat pada perintah Allah karena cinta kepada Allah. Mencintai gereja, menghormati paus dan para gembala sebagai wakil Kristus. Nah, inilah buah dari karunia kesalehan. Jadi bukan orang kemudian mengkritik dalam arti menjelekkan gereja atau tidak mengasihi gereja. Nah, ini eh, bukan orang yang menerima karunia kesalehan. Orang yang menerima karunia kesalehan akan mengasihi sesamanya sebagai saudara. Bahkan yang tidak menyenangkan sekalipun, yaitu orang-orang yang menyakiti dia, dia akan tetap mengasihinya sebagai saudara. Karena semua adalah anak Allah Bapa yang sama, anak Bapa di surga. Dan adalah makhluk ciptaan yang dikasihi Allah. Ya, ini karunia kesalehan berperan dalam hal kasih kepada sesama.
Misalnya seorang pemuda yang merawat kakek neneknya dengan penuh kasih, karena ia melihat kasih Allah melalui mereka. Jadi si pemuda ini mengasihi kakek neneknya, merawat dengan baik karena menyadari kasih Tuhan dicurahkan melalui kakek neneknya, sehingga dia juga dapat hadir di dunia ini, dapat hidup karena juga kasih dari kakek neneknya, yang kemudian juga dari orang tuanya. Maka juga seorang yang memiliki karunia kesalehan juga akan taat kepada orang tuanya. Seorang guru yang mendampingi muridnya dengan kesabaran, apalagi anak-anak murid yang sangat nakal. Nah, ini tantangan jadi seorang guru. Dan di situ, bila guru itu menerima karunia kesalehan, ia akan melakukan pendampingan anak-anak muridnya karena sadar bahwa dia sebagai guru mewakili kebaikan Tuhan yang membimbing dan mendidik anak-anak. Karunia ini, karunia kesalehan ini tumbuh dalam diri kita bila pertama sering merenungkan kasih Allah sebagai Bapa. Karunia kesalehan bertumbuh saat kita menyadari bahwa Allah bukan hanya Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi juga Bapa yang mengasihi kita secara pribadi. Merenungkan kasih Allah membangkitkan rasa syukur, hormat, dan kedekatan sebagai anak Allah. Dalam Roma 8 ayat 15 dikatakan, "Kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa." Jadi oleh Roh cinta kasih Allah, yaitu Roh Kudus, kita dapat memiliki kesalehan, yaitu untuk memanggil Allah itu Bapa kita. Kita sadar, kita alami Bapa mengasihi kita. Kemudian karunia ini akan tumbuh jika kita mengerjakan tugas sehari-hari sebagai bentuk cinta kepada Allah. Pekerjaan dan tanggung jawab harian, sekecil apapun, menjadi sarana untuk menyenangkan hati Allah jika dilakukan dengan cinta kasih. Hidup menjadi ibadah yang nyata. Dan inilah doa juga ada hubungannya dengan hidup keseharian. Maka di sini dalam Kolose 3 ayat 23 menegaskan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita lakukan, bahkan entah kita makan, entah kita minum, kita dapat lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, berdoa dengan hati anak, bukan sekedar mulut hamba. Ya, doa yang tumbuh dari hati seorang anak adalah doa yang penuh kepercayaan, kedekatan, dan kasih. Bukan sekedar formalitas atau ketakutan, tetapi perjumpaan pribadi dengan Allah Bapa. Dan dikatakan dalam Matius 6 ayat 7 sampai 8, "Dan apabila kamu berdoa, jangan bertele-tele, sebab Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya."
Karunia kesalehan ini akan membawa kita untuk menyadari kasih Allah kepada kita sebagai Bapa yang tahu keperluan kita. Sehingga kita tidak perlu merayu-rayu Allah kita, semacam meyakinkan dalam doa kita untuk supaya Tuhan itu mengabulkan. Nah, itu tanda kita belum mengenal Allah sebagai Bapa kita. Karunia kesalehan ini akan membantu kita. Jadi saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon kepada Roh Kudus agar hati kita dipenuhi karunia kesalehan ini, supaya kita mengenal Allah sebagai Bapa yang mengasihi, mencintai gereja sebagai ibu rohani kita, dan mengasihi sesama sebagai saudara. Dengan begitu, hidup kita menjadi doa yang hidup. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdoa. Roh Kudus, curahkan atas kami karunia kesalehan. Buatlah kami mencintai Allah sebagai Bapa dan gereja sebagai ibu. Tanamkan dalam hati kami cinta yang sejati, yang menuntun kami untuk taat, mengabdi, dan hidup sebagai anak-anak terang. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.